Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi pembelajaran dari kelompok 1. Untuk materi yang akan dibahas, pertama, pengertian Al-Quran, kedua, kedudukan Al-Quran, ketiga, kandungan hukum dalam Al-Quran. Berikut anggota kelompok 1 yang terdiri dari Abdullah Mubarak, Ade Irma Kurnia, Alicia Milanda, Azam F. Ismail Al-Qasam, Dewi Lestari, Lutfiatul Barokah, dan M. Angga Saputra. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata kara, yakrau, kiraatan, Qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawwir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. 2. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tertulis di dalam mushaf berdasarkan sumber-sumber mutawwir yang bersifat pasti kebenarannya dan yang dibaca umat Islam dalam rangka ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul-Nya, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." 3. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun Islam, arkanu iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. A. Hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. B. Hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. C. Akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala
kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntutan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut atau ucapan, tangan, dan kaki. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.